Nah, jam berapa sekarang? Masih lama kan? Oke. Ya. Oke. Nah, tadi ya, jadi to summarize biological neuron, ada receive information, ada aggregate information, ada transmit gitu ya. Jadi ada inputan, ya, ada sinyal, ada sinyal, ada sinyal. Sinyalnya dijumlahkan, oke. Kemudian kalau dia ada nilainya di threshold yang tadi, maka sinyalnya akan dilanjutkan, gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke, ini saya. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya apa? Perceptron. Ini adalah kakek moyangnya dari deep learning gitu ya. Oke. Nah, ada orang namanya adalah Frank Rosenblatt ya. Namanya siapa? Frank Rosenblatt. Sebenarnya kalau mau di sejarah ke belakang lagi ada dia dari sebelum tahun 19 gitu ya. Nah, si Frank Rosenblatt ya, tahun berapa di sini? Sekitar akhir tahun 50, dia mempublish sebuah apa namanya artikel. Judulnya namanya Perceptron. Nah, dia terinspirasi dari cara kerja neuron yang tadi. Ini orangnya, ya, ini orangnya. The American Neurobiology and Behavior Research Frank Rosenblatt. Okay, he conducted much of his work out of the dan selanjutnya ya. Oke. Nah, ini adalah model yang dibuat oleh si Frank Rosenblatt tadi, ya. Jadi yang dendrite dijadiin inputan, yang cell body dibilang sebagai neuron, yang aksonnya dikatakan sebagai output. Ya, ini yang mencoba meniru cara kerjanya. Oke, saya lanjut aja. Oh, sudah habis ya. Sudah habis, kita masuk di PDF yang kedua. Kita masuk kepada contoh yang sangat sederhana. Namanya apakah sebuah makanan, lagi puasa ngomongin makanan ya. Ada tahu hotdog nggak? Hotdog ya tergantung dagingnya ya. Uh, saya nggak kayak gimana Pak? Kayak gini nih makanannya nih. Oh, kok nggak ada? Oke, mana dia? Kok nggak ada ya? Nah ini dia ya. Kelihatan nggak? Nah ini hotdog ya. Ini adalah hotdog. Yang mana hotdognya? Yang ini nih. Yang ini ya. Kalau ini ada namanya. Nah, jadi kita bikin sebuah sistem yang coba memprediksi apakah sepotong, apakah satu makanan itu, apakah dia hotdog atau bukan hotdog. Anda bisa paham di sini? Kok sederhana Pak? Ya nanti kita akan UASnya adalah sampai pada face recognition gitu ya. Oke, kalau contoh itu harus sederhana gitu ya. Kalau contoh udah face recognition nanti gimana UASnya ya? Ya lebih pusing lagi. Ya, jadi angkatan ini akan sampai pada face recognition. Ini udah saya pengen dari angkatan 16 sebenarnya ya. Mudah-mudahan di angkatan ini tercapai ya. Oke, kita pahami dulu di sini. Apa di sini? Sistem ini akan coba berbikin sistem yang dia mampu membedakan apakah dia hotdog atau bukan hotdog. Kalau hotdog nilainya 1, kalau bukan hotdog nilainya 0. Oke, bisa dipahami ini? Kalau hotdog outputnya 1, kalau nggak hotdog outputnya 0. Gitu ya? Oke. Kenapa nggak membedakan wajah, Pak? Ya nanti ya. Nanti kita ambil dari yang sederhana. Oke, let's work a light-hearted example to understand how the perceptron algorithm works. We are going to look at a perceptron that is specialized in distinguishing whether a given object is hot dog or not a hot dog. Ya, mari kita menggunakan contoh sederhana untuk memahami cara kerja algoritma perceptron. Kita akan melihat perceptron yang bisa membedakan objek apakah dia hot dog atau bukan hotdog. Itu pertama ya. Jadi sistemnya outputnya apakah ini makanan termasuk hotdog atau bukan hotdog. Yang kedua, a critical attribute of perceptron is that the key they can only be fed binary information of input. Jadi sistemnya itu hanya bisa menerima inputnya hanya bisa menerima binary. Jadi gini maksudnya.
Jadi dia hanya bisa menerima apakah 0 atau 1 gitu loh. Jadi inputnya hanya 0 atau 1. Ini kita lagi bicara apa? Perceptron. Input sama outputnya hanya bisa menerima atau memberikan 0 dan 1 gitu ya. Oke, jadi input sama outputnya itu adalah binary number lah ya. Jadi input sama outputnya itu hanya bisa binary. Kenapa enggak yang real number aja Pak? Ya nanti sampai real number ya. Karena pixel itu kan menyimpan nilai. Nilainya 0 sampai 255 gitu ya. Nanti kita bisa macam-macamin gitu ya. Tapi di sini kita belajar perceptron di mana inputnya adalah binary, outputnya juga binary. Paham, bisa dipahami ya? Kemudian does our hotdog detecting perceptron? Ini direkam kan? Does our hotdog detecting problem must be fed its particular tree input. Nah, kemudian di sini Anda lihat di sini inputnya ada 3. Yang pertama adalah kecap, yang kedua adalah mustard, yang ketiga adalah bun. Oke. Apa artinya kecap? Saus tomat, dan nonton ya. Kecap ini adalah saus tomat. Saus, Pak. Saus tomat. Apa itu mustard? Mustard itu apa sih? Ya, mayones ya. Oh, bukan. Mustard aja ya. Oke. Kalau bun itu apa, bun? Rotinya ya. Oke, gini. Kita pahami dulu konsepnya ya. Oke. Kalau saya ngomong kayak gini, saya ingatnya Prof. Teddy Mantoro aja ya. Input itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama apa tadi? Kecap gitu ya. Kecap gimana nulisnya? Kecap ya. Kecap. Apa itu kecap? Saus tomat. Berarti nilainya bisa 0, bisa 1. Kalau saus tomat 1 berarti ya ada saus tomat. Kalau 0 berarti tidak ada saus tomat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mustardnya. Oke, yang ketiga adalah bunnya, roti ya. Sama kayak tadi. Nah, sistemnya seperti ini sistemnya. Sistemnya seperti ini. Saya bikin di sini aja. Oke, saya bikin sistem besarnya ya. Ini adalah neuronnya. Ini adalah input pertama, namanya apa tadi? Kecap ya. Kecap. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mustard gitu ya. Mustard. Yang ketiga apa? Yang jelek amat sih Pak. Iya. Oke. Yang ketiga apa? Bun. Oke. Di sini ada apa namanya? Ada apakah dia hotdog atau bukan hotdog gitu ya. Bisa dipahami? Sederhana kan? Nah, nanti di sini ada namanya nilai thresholdnya. Threshold itu yang akan mengatakan apakah dia fire atau tidak. Fire itu biasanya 1 gitu ya. Kalau 0 berarti dia not fire. Gampangnya seperti itu. Nah, di kasus yang pertama kita lihat di sini. Perhatikan di sini. Ini saya gedein aja ya. Ini kalau Anda sudah paham ke sini, nanti ke sistem yang lebih kompleksnya Anda paham gitu ya. Perhatikan di sini. Di sistem di sini apakah ada kecap? Nilainya berapa? 1. Berarti ada kecap ya. Jadi di sini ada makanan. Di situ ada saus, makanannya dikasih saus, dikasih mustard, tapi tidak ada rotinya. Bisa paham? Bisa. Bun itu apa? Roti. Rotinya berapa nilainya? 0. Kalau 0 berarti tidak ada roti. Mustardnya ada, kecapnya ada. Oke. Nah, di sini ada namanya nilai threshold di sini, threshold. Yang ini 3, 2, 1 namanya adalah weight. Oke. Oke, coba kita lihat ya. Saya ngikutin dari ininya aja deh. Dari e-booknya aja ya. Tadi sampai mana kita? Ini sudah ya. Oke. Nah, saya lanjut di sini. Thus, our hotdog detecting perceptron must be fed its particular tree input ya, indicating whether the object involve ketchup, mustard, or bun ya. Nilainya 0 dan 1. Oke. Jadi inputnya ada berapa? Ada 3 apa aja? Kecap,
mustard sama bun. Nilainya bisa apa aja? Bisa 0 sama 1. Gini deh, saya tanya sederhana dulu ya. Kalau saya bilang kecapnya 0, mustardnya 0, bannya 1, maksudnya apa? Nggak ada saus, nggak ada mustard, cuma ada ban doang. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian saya apa namanya? Coba lanjut aja di sini. Ini ya, ini sistemnya ya. Kemudian oke. The first input, a purple one, indicate the object being presented to present involve ketchup. Kalau contoh di sini kecapnya nilainya 1 ya, berarti ada kecap. Yang kedua mustard ada 1, berarti ada mustard. Yang ketiga 0, berarti tidak ada bannya. Nah, sekarang kita masuk ke weight-nya. Kita masuk. Oke, nah ini yang agak susah dicari padanannya. To make a prediction as to whether the object is a hot dog or not, the perceptron independently weight each of these three input. Apa artinya? Untuk kita bisa memprediksi apakah objek itu hot dog atau tidak, maka dikatakan perseptron secara independen memberikan weight untuk setiap inputnya. Itu satu ya. Berarti di sistem kita akan ketemu yang namanya weight yang tadi saya katakan. Ini adalah apa tadi? Kecap dulu ya. Ini adalah kecap. Yang ini adalah apa tadi? Mustard. Yang ini apa tadi? Ban gitu ya. Nilainya bisa 1, bisa 1, bisa 0. Nah, setiap inputan akan memiliki weight W1, W2 sama W3. Jadi yang namanya sinyal itu tergantung dari inputnya dan tergantung dengan weight-nya. Oke. Jadi sinyal di dalam kepala kita itu sebenarnya adalah antara X1 dikalikan dengan W1. Bisa dipahami? Nah, weight itu apa sih? Weight itu menunjukkan ya, the weight that we arbitrarily selected in this hot dog example. Ini dikatakan, ini sebenarnya saya bisa bilang kayak gini deh. Saya suka kasih gambaran yang sederhana tuh kayak gini. Kalau kita pengen punya nilai akhir gitu ya, nilai akhir itu ada berapa komponen? Ada 6 kan ya? Ya, ada apa aja? Ada nilai UTS, apalagi ada nilai UAS gitu ya. Ada apa lagi? Misalnya saya kasih 3 aja, satu lagi tuh. Nah, masing-masing kan punya bobot ya. Oke, bobotnya berapa di sini? 0,25 misalnya, di sini berapa? 0,35 misalnya, ini berapa misalnya? 0,25. Kalau kita bikin sistem pakai nilai ini, maka ini adalah nilai UTS. Ini berarti apa? Nilai UAS gitu ya. Ini apa? Nilai tugas. Nah, W1-nya berarti nilainya berapa? 0,25. W2-nya berapa? 0,35. W3-nya berapa? Nah, kayak gitu. Nah, berarti kalau kita mau jumlahkan, gimana cara jumlahkannya? Berarti jumlahnya adalah nilai UTS dikali berapa? 0,25 gitu ya. Ditambah dengan nilai UAS dikali berapa? 0,35 ditambah dengan tugas, nilai tugas berapa? 0,25. Nah, itu yang dikatakan sebagai kumulatif sinyalnya. Gampang kan? Nah, berarti kalau kita lihat di sini, oke, mana yang punya pengaruh paling besar? Ban. Berapa nilainya? 6. Berarti ban itu, tapi nanti sebenarnya masalah kita adalah mencari nilai ini. Ya. Jadi nanti semua itu ini namanya weight ya. Ini namanya weight ya. Ini semua namanya weight. Nah, weight itu pertama kali kita random. Kita random nilainya atau kita berikan nilai 0 semua. Biasanya kita random aja. Ya, nanti sebenarnya lebih kepada adjusting weight ya.
Tapi di contoh di sini kita kasih nilai awalnya ban berapa? 6, ininya berapa? 2, di sini 3. Itu berarti nilai weight-nya. Bisa diterima ya weight-nya ya? Bisa ya. Nah, sekarang kita masuk ke nilai 4. Nilai 4 ini namanya adalah nilai yang tadi minus 70 mV sampai minus 55 mV. Nah, sekarang ini katakan sebagai apa? Nilai threshold-nya. Bisa dipahami, bisa diterima lah intinya ya, bisa ya. Nah, jadi si nilai threshold-nya ini kita bikin seperti ini. Seperti ini. Mana rumusnya? Nah, ini dia. Oke, ini oke, sebelum ke sini atau Anda pahami dulu di sini. Ya. Oke. Nah, ini adalah nilai, ini adalah aturan fire-nya, aturan fungsinya. Apa aturannya? Kalau nilai ini namanya kumulatif ya, ini namanya kumulatif sinyalnya. Kalau nilai kumulatif sinyalnya lebih besar dari berapa? Lebih besar daripada threshold, maka outputnya apa? 1. Berarti kalau 1 itu apa? Berarti dia hot dog. Tapi kalau dia lebih kecil atau sama dengan dari nilai threshold, maka outputnya berapa? 0. Bisa diterima ini? Bisa ya? Itu aturannya. Nah, coba kita detilkan. Kita detilkan contohnya. Coba kita lihat di sini. Coba dihafal. Di sini berapa? 110 326 4 ya. Coba berapa tadi? Bentar, kita sorry salah. Oke. Ini berapa tadi? Ini 1 tadi ya. Ini 1. Ini berapa? Ini 1. Ini berapa? Ini 0. Oke. Thresholdnya berapa? 4 ya. Oke. Weight-nya berapa weight-nya? 326. 326. Oke. Nah, sekarang kita kasih label. Coba dicatat di sini. Ini adalah X1 ya. Mana X1? Ini ya. Ini adalah X1, ini apa? Ini X2, di sini apa? X3, ini apa? Ini adalah W1, ini apa? Ini W2, ini apa? W3, W3. Oke, bisa ya? Oke, ini apa tadi? Ini ada nilai threshold. Threshold. Oke. Aturannya gimana tadi? Aturannya sum dari I sama dengan 1 sampai N dari W1 WI XI jika lebih besar daripada nilai threshold ya, maka outputnya berapa? Ya, maka outputnya 1. Maka output sama dengan 1. Aturan kedua gimana? Sum dari I sama dengan 1 sampai N WI XI lebih kecil sama dengan nilai threshold ya, outputnya berapa? Outputnya 0. Kalau 1 berarti sinyalnya dilanjutkan, kalau 0 maka sinyalnya nggak fire gitu ya. Nah, coba kita bahas di sini. Apa yang dimaksud dengan sigma dari I sama dengan 1N W1 WI XI? Sekarang pertanyaannya, N-nya ada berapa? N-nya cuma 3, Pak. Oke, berarti gimana? Sigma dari I sama dengan 1 sampai 3 WI XI. I-nya mulai dari berapa? 1, N-nya berapa? 3. Maka rumusnya berapa? W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah dengan W3 kali X3. Gimana Pak? Ya tinggal dimasukin nilainya. W1-nya berapa? 3. X1-nya berapa? 1. Ditambah dengan W2-nya berapa? 2. X2-nya berapa? 1. W3-nya berapa? 6. X3-nya berapa? 0. 3 kali 1, 3. Tambah 1, 2. Tambah 0. Berarti nilainya berapa? Nilainya adalah 3 tambah 5. Berapa? 3 tambah 2. 5, Pak. Kalau 3 tambah. Nah, nilai 5 ini yang akan menjadi nilai ini. Ini 5. Ya. Maka pertanyaannya thresholdnya berapa? Kebetulan 4. Gitu ya. Maka pertanyaannya
Ya. Oke. Apakah 5 lebih besar daripada 4? Ya, maka outputnya 1. Maka itu adalah hotdog gitu ya. Itu bisa dipahami ini. Kalau nggak salah kelas malam saya kasih latihan ya, saya kasih soal ya. Ya, boleh ya. Ntar dulu di akhir kuliah kita. Mana dia? Ini saya stop.